Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA khususnya kelas 10 di Mapel Ekonomi ya. Kali ini kita menuju indikator 3, yaitu memahami konsep pilihan dan skala prioritas ya. Jadi intinya kalian itu nanti harus bisa memilah dan memilih ya, dan memprioritaskan mana duluan yang harus kita beli gitu. Jadi manusia melakukan kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Dan tujuan dari motif ekonomi itu sendiri adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia di dalam hidupnya ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu semua ya. Jadi pengen ini, pengen itu gitu kan, itu banyak faktornya. Dan motif perekonomian dapat dibagi menjadi dua macam loh ya. Yang pertama itu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik sendiri adalah motif ekonomi yang timbul di dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Ya. Jadi keinginan atau motif ekonomi yang timbul di dalam diri sendiri gitu kan, tanpa ada pengaruh dari orang luar gitu. Jadi misalkan contoh haus ya kalau kita udah ngerasa haus, pasti kita nggak harus nunggu orang lain ngomong dong, kayaknya kamu haus deh kan gitu. Kita yang merasakan lebih dulu dan kita yang akan melakukan aktivitas minum gitu kan. Ataupun lapar juga sama ya, atau dari yang lainnya gitu kan, yang bersifat lebih ke kebutuhan jasmani lah gitu kan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah motif ekstrinsik seperti itu. Dan motif ekstrinsik ini adalah motif ekonomi yang timbul di dalam diri seseorang karena adanya pengaruh dari faktor luar atau eksternal ya nggak? Nah ini contohnya ya, seseorang misalkan ngasih tahu ya, ini adalah aku punya laptop baru nih gitu kan, atau aku punya HP baru, atau aku punya TV baru gitu kan. Dan orang yang melihatnya itu ya, atau kita yang ngelihat itu tertarik karena adanya review gitu kan, atau kayak inilah penonton vlog review barang gitu kan. Itu jadi pengaruhnya itu sangat kuat, pengaruh eksternal itu sangat kuat gitu kan, yang mengakibatkan kita yang menyaksikan, menonton itu menjadi tertarik karena pengaruh dari eksternal tersebut, seperti itu. Motif intrinsik dan ekstrinsik itu sendiri ya dilakukan oleh dua pelaku ya. Di antaranya adalah pelaku motif individu dan pelaku motif organisasi. Pelaku motif individu adalah motif yang didasari atas dorongan dari dalam diri sendiri untuk memperbaiki ekonomi dan mensejahterakan diri sendiri dan keluarganya. Ya. Sedangkan pelaku motif organisasi adalah motif ekonomi yang didasari atas keinginan sebuah kelompok untuk meningkatkan ekonomi anggota kelompok tersebut dengan bekerja secara bersama-sama maksudnya ya. Dan kedua pelaku motif itu ya memiliki 4 motif ya. Yang pertama itu motif meningkatkan taraf hidup ya, motif aktualisasi diri, motif mencapai kekuasaan ekonomi, dan yang terakhir itu motif sosial. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya mengenai motif yang 4 motif ini ya. Motif meningkatkan taraf hidup ya. Jadi motif ini adalah semua manusia secara kodrat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani dan rohani. Nah dengan begitu maka ia memperbaiki taraf hidupnya, yaitu ini memang kondisi yang seimbang antara kebutuhan dan pemuas kebutuhan. Ini sifatnya harus ya, harus seimbang. Dan yang kedua itu adalah motif aktualisasi diri. Nah pada umumnya manusia butuh pengakuan dan penghargaan loh ya, dari orang lain tentunya.
yang menjadi salah satu alasan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, misalnya membeli kendaraan pribadi loh ya. Ini juga ada levelnya ya, ada yang standar, ada yang mewah gitu kan, bahkan ada yang limited edition gitu. Nah, lalu ada yang membeli pakaian-pakaian bagus gitu kan, yang berkelas gitu kan, dan banyak lagi hal-hal mewah lainnya yang mengundang perhatian atau penghargaan dari orang lain seperti itu ya. Sedangkan motif mencapai kekuasaan ekonomi, dan ini ada loh ya, orang yang memiliki motif ini ada. Nah, bisa jadi ya kalian juga sama ada gitu kan, motif-motif seperti ini. Nah, kebanyakan pembisnis pasti ingin memiliki kekuasaan ekonomi di dalam industri yang sedang dia jalankan gitu kan. Nggak jarang juga sih pengusaha yang melakukan berbagai upaya dan cara agar bisnisnya menjadi penguasa pasar loh. Ini banyak yang mungkin hampir semua, hampir pembisnis yang ingin menguasai pasar gitu, untuk mendapatkan keuntungan besar tentunya. Ya, dan ini ya, terjadilah ya sekarang ya. Dari dulu mungkinnya dari zaman sebelum teknologi masuk sampai sekarang teknologi masuk gitu kan. Sudah bersaing besar-besaran untuk menjadi penguasa pasar. Dan yang terakhir adalah motif sosial. Nah, ya ini lebih agamis ya nanti. Ada juga sebagian manusia yang melakukan kegiatan ekonomi karena didasari motif sosial. Nah, hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk membantu dan mensejahterakan orang lain. Misalnya mendirikan koperasi untuk kepentingan para anggotanya. Jadi misi koperasi itu kan mensejahterakan semua anggotanya gitu kan. Jadi kalau koperasi sudah anggotanya sudah sejahtera, berarti sudah tidak ada yang meminjam lagi di koperasi. Nggak gitu juga ya. Nah, oke. Itu 4 motif empat motif yang termasuk dalam kategori motif individu ya, masuk kategori motif individu. Sekarang masuk kategori motif organisasi. Nah, untuk motif organisasi sendiri gitu kan, memiliki beberapa motif gitu kan. Ada berapa sih motif untuk pelaku organisasi gitu kan? Untuk pelaku motif organisasi itu memiliki 3 motif. Nah, apa saja sih? Oke, untuk motif organisasi diantaranya adalah motif produksi barang. Oke ya. Jadi suatu perusahaan yang berupaya memproduksi suatu barang atau jasa dengan harga yang murah dan mutu yang baik. Gitu kan. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan porsi tertentu di dalam pasar secara berkelanjutan. Nah, ini yang sedang terjadi ya, banyak banget kayak contoh HP murah tapi kualitasnya nggak jauh beda dengan HP yang mahal gitu kan. Empatnya ada yang kameranya ada yang 4 gitu kan, ada yang kualitas hasil kameranya sama ya, harga yang 1 jutaan dengan harga yang 4 juta itu sama gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, ini adalah masuknya ke kategori motif produksi barang seperti itu. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah motif mencari keuntungan. Nah, alasannya biasanya suatu perusahaan melaksanakan tindakan ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan tentu karena ini motifnya mencari keuntungan, bukan motif sosial seperti yang ada di kategori individual tadi ya. Dengan adanya keuntungan, maka suatu organisasi atau perusahaan dapat melangsungkan kegiatan ekonomi mereka secara berkesinambungan atau berlanjut terus ya. Kalau nggak nyari untung ya nggak akan berkesinambungan, itu akan stuck atau mati bahkan perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah motif menjaga kontinuitas perusahaan. Nah, meskipun ada banyak yang membangun perusahaan, akan tetapi tidak semuanya bisa mempertahankan eksistensinya. Aduh, ini perlu banget eksistensi ya.
Hal ini menjadi alasan semua perusahaan untuk selalu berusaha menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan sehingga kegiatan perusahaan dapat terus beroperasi. Nah, bagaimana cara melakukan eksistensinya? Banyak lah, seperti ya eksis di medsos, promo-promo produk, atau bahkan beriklan seperti itu. Baiklah, kita sudah di penghujung session. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.